paling kita mulai ya dari persamaan hukum Newton. Ketika ada suatu pegas yang dikenakan kepada suatu massa dan massa M dan konstanta pegas K dengan hukum kedua Newton bahwa sigma F itu sama dengan MA ya. Berarti A ini adalah vektor dan F itu adalah vektor. Nah, kita tinjau benda nih ketika kita eh, tarik otomatis kan nanti yang ada pada sistem itu cuman gaya pegas doang kan, dimana gaya pegas ini merupakan min kx ya, besarnya min kx sama dengan m d m x double dot aja. Percepatan itu kan turunan kedua terhadap waktu ya, jadi kita bisa menulis m x double dot, kemudian nanti m kita pindahkan ke ruas kanan dan kiri, kemudian jadi mx double dot ditambah kx sama dengan 0. Kan ini mx double dot gitu kita kurangi kedua ruas. Jadi nanti yang ini 0, yang ini min. Lalu kita dikalikan min kedua ruas dan nanti dapat mx double dot ditambah kx sama dengan 0. Nah, kemudian kita bagi semua ruas dengan m. Jadi nanti dapat kalau x double dot tambah k per m x sama dengan 0. Nah, berarti misal kita tuh membuat kan K per M itu sebuah konstanta ya, konstanta K sama massa. Kita rubah ke konstanta baru, di sini kita pakai omega kuadrat ya, dengan K per M. Nah, berarti nanti si persamaan ini jadi X double dot ditambah omega kuadrat X sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita uraikan X double dot ini ke bentuk operator diferensial, yakni D2X dt kuadrat ditambah omega kuadrat x sama dengan 0. Mari lihat persamaan. Di sini ada x, ini x kita bisa melakukan sifat distributif. X-nya kita keluarin bahwa d2 dt kuadrat ditambah omega kuadrat. Ininya berarti kan x-nya kita keluarkan. Dan nanti, nah ini sebenarnya tidak diperbolehkan dalam penulisan matematika, tapi kita langsung rubah saja ke dalam bentuk operator, di mana operator diferensiasi itu disimbolkan D besar, omega kuadrat, X sama dengan 0. Nah, untuk solusi seperti biasa kita melakukan faktorisasi, karena di sini itu positif, berarti kemungkinannya kan antara min-min sama plus-plus ya, namun ternyata tidak ada orde untuk D yang pangkatnya 1, sehingga nanti cara faktorisasinya kita gunakan bilangan imajiner. Jadi kan di sini itu D, di sini D, ini X, ini itu omega, karena diinginkan omega kuadrat. Nah, di sini plus minus karena memang tidak ada orde pertama untuk D, dan omega ini kita bubuhkan imajiner, di mana imajiner ini bernilai kalau misalkan I kuadrat itu sama dengan min 1, maka persamaan ini tidaklah mengubah persamaan sebelumnya. Nah, sehingga didapat ini. Nah, kan ini kita perhatikan persamaan. Di sini tuh ada D plus omega I dan D min omega I. X sama dengan 0. Nah, berarti kan kalau misalkan dalam matematika di ruas kanan sama dengan 0, itu berarti di ruas kiri juga harus sama dengan 0. Berarti ada dua kemungkinan yang muncul kan. Dimana di antara ini yang sama dengan 0 atau ini sama dengan 0. Dan X ini merupakan bagian dari ini sama bagian yang ini. Jadi kita operasikan satu-satu. Misal kita operasikan dulu yang ini sama dengan 0 ya. Nih. Yang ini kita operasikan sebagai sama dengan 0 dulu. Udah ke sini. Tadi itu kalau D min I omega X itu sama dengan 0. Berarti kita buka kembali, urai kembali kan dx dt. Kita biasa perkalian seperti biasa, dikurangi I omega X itu haruslah sama dengan 0. Nah, berarti kita ruaskan, pindah ruaskan, dx dt sama dengan I omega X. Kita bagi kedua ruas dengan X ya teman-teman, biar nanti si variabel X dengan X dan T dengan I omega. Jadi dx per X sama dengan I omega T. Kita I omega dt, maaf. dt ya ini. Nah, lalu kita lakukan integrasi. Berarti integral dari dx per x itu kan ln x ya. Ln x sama dengan I omega T. Ditambah. Nah, di sini cukup tricky. Dimana di sini itu kan harusnya ditambah konstanta baru. Karena nilai konstanta itu bebas. Jadi bisa aja kita jumlahkan. Di sini itu ln C. Nah,
Kenapa harus ditambah lon C, enggak C aja, karena ini tuh suatu konstanta bebas. Jika kita masukkan itu C, entah itu harganya 1, 2, 3, dan selamanya itu bebas dikarenakan di sini tidak terdapat batas integrasi. Jadi untuk kasus ini biar mempermudah perhitungan juga, nanti kita gunakan lon C karena di sini terdapat logaritma naturalis juga. Lalu kita ingat bahwa sifat logaritma kalau ln A min ln B itu sama dengan ln A per B. Betul. Nah, selanjutnya kita ingat juga kalau A log B itu sama dengan C, maka kita bisa rubah nih menjadi bahwa A pangkat C itu sama dengan B. Nah, kita lakukan permisalan ini. Nah, kedua sifat ini sehingga nanti didapat bahwa kita pindah ke daerah sini ya, teman-teman. Nah, bahwa ln X sama dengan I omega T plus ln C. Kita ubah ln-nya, logaritmanya ke bentuk daerah kiri. Ln X min ln C sama dengan I omega T. Nah, ini kan nanti seperti sifat sebelumnya. Jadi ln X per C sama dengan I omega T. Ingat ya, sifat logaritma yang ini bahwa A log B sama dengan C, itu sama seperti A pangkat C, maaf ini C, sama dengan B. Sehingga untuk persamaan ini, kalau ln itu kan pangkat yang ininya tuh merupakan ya, eksponensial. Tapi kita hapus dengan digantikan simbol baru yakni ln. Maka persamaan itu kita dapat ubah menjadi X per C sama dengan E pangkat I omega T. Itu. Maka untuk solusi yang pertama, X itu C, E, I, omega T. Mungkin agar kita tidak merubah nanti, kita C pangkat 1. C1 saja. Untuk konstanta yang bebas yang pertama, kita tulis ulang, maaf sebelumnya. Nah, ini baru solusi umum untuk persamaan yang pertama. Jadi yang ini udah kita operasionalkan